Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Selamadani, NRP 3120600003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika AA. Di sini saya ingin menjelaskan materi Y2 tentang caching. Untuk topik pembelajaran caching kali ini terdapat 5 topik. Yang pertama, penjelasan tentang caching, lalu topik kedua, penjelasan tentang data caching, lalu topik ketiga, penjelasan tentang fragment caching, topik keempat, penjelasan tentang pack caching, lalu yang topik kelima yaitu penjelasan tentang HTTP caching. Apa itu caching? Cache adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Lalu caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Di sisi klien, Anda juga dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Untuk cara kerja cache adalah yang pertama, perangkat akan mencari cache data pada RAM, lalu jika cache tersebut tidak ada, kita baru merequest data ke database. Apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Yang pertama ada data caching, lalu yang kedua fragment caching, lalu yang ketiga back caching, dan yang terakhir HTTP caching. Untuk data caching yaitu membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Lalu fragment caching di sini mengacu pada caching fragmen halaman web. Lalu untuk back caching mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Lalu untuk HTTP caching yaitu digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Untuk data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat menggunakan Y app lalu cache. Y mendukung penyimpanan cache berikut, yaitu yang pertama ada DB cache, yaitu untuk database tabel cache data, lalu APC cache, yaitu untuk PHP APC extension, lalu yang ketiga file cache, yaitu untuk file to store cache data, memcache yaitu untuk PHP message extension dan sebagainya. Untuk data caching, semua komponen cache mendukung API berikut, yaitu yang pertama get, mengambil nilai data dari cache dengan kunci tertentu, lalu add, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Lalu yang ketiga set, itu menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Setelah itu multi get, mengambil beberapa nilai data dari cache dengan key yang ditentukan. Lalu yang E terdapat multiset, menyimpan beberapa item data dalam cache. Setiap item diidentifikasi dengan kunci, lalu plus, yaitu menghapus semua item data dari cache. Untuk contoh pembuatan data caching, kita akan mengonfigurasi file config web.php, lalu kita menambahkan komponen cache, lalu kita masukkan class yaitu yCacheFileCache, yaitu setelah itu kita membuat fungsi baru yaitu dengan action taskCache ke set control. Berarti kita membuat action ID dengan nama taskCache, yaitu yang pertama kita membuat variabel cache, lalu memanggil dari kelas Y static app lalu cache. Untuk menerima data dari cache, kita membuat variabel data lalu mengambil cache get yang diambil dengan kata kunci my caches data. Jika data false atau data kosong, maka akan mengkalkulasi from scratch, yaitu berupa tanggal. Jika data get ditemukan, maka akan diterima di lain waktu, yaitu cat set my cache data lalu 30. Data jika available akan didump, yaitu dengan menggunakan var dump.
variabel data. Untuk contoh pembuatan data caching, ketik http localhost index php rsite taskgets, yaitu controller yang udah dibuat tadi. Pada alamat browser web, Anda akan melihat seperti berikut ini. Jika Anda memuat halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah, nilai tanggal di cache, dan cache akan kedaluarsa dalam 30 detik. Jadi untuk nilai 30 di sini adalah expired atau waktu dengan basis hitungan detik. Jadi ketika di refresh, jika tidak selama 30 detik, maka data akan sama. Di sini query gauge yaitu memberi Anda caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi database dan komponen aplikasi gauge. Berikut ini contoh langkah pembuatannya. Yang pertama, membuat metode action query caching pada site controller. Di sini dengan durasinya 10. Untuk resultnya mengambil database yaitu dari model my user. Setelah itu mereturn jumlah dari my user tersebut. Di sini dengan memasukkan duration. Lalu vardam result ini digunakan untuk melihat apa aja isi dari result. Setelah itu di sini membuat objek baru dengan new my user, lalu menginisialisasi dengan nama yaitu get username, lalu masukkan email getUserEmail@gmail.com, lalu user di save untuk menyimpan data dari user yang sudah dibuatin tadi. Di sini echo digunakan untuk memberikan batas dengan tanda sama dengan. Di sini vardam berfungsi untuk mengecek total isi data yang berada tabel pada model my user. Untuk query caching yang sebelumnya di vardam yaitu terdapat string dengan 11, totalnya 11. Setelah itu ketika data sudah dibuat maka menjadi 13. Jadi saat membuka halaman yang pertama, kami menyimpan query database dan menampilkan semua jumlah pengguna. Saat kami memuat ulang halaman, hasil query database yang di cache sama seperti sebelumnya karena query database di cache. Anda juga dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah berikut. ycache yaitu menampilkan komponen cache yang tersedia, lalu ycache plus digunakan membersihkan komponen cache yaitu cache 1, cache 2, dan cache 3. Lalu ycache plus all yaitu membersihkan semua komponen cache. Untuk contoh pembuatan fragment caching yaitu pertama membuat action dengan action ID fragment caching pada site controller. Lalu di sini user memanggil model baru dengan nama my user, lalu menginisialisasi property name, email, setelah itu di save. Setelah itu membuat variabel model, lalu variabel model ini berfungsi untuk mengambil semua data dari model my user, lalu mereturn render dengan nama catchView, dengan view bernama catchView, lalu dengan model diisi dari parameter model, lalu membuat file catchView di view, lalu dengan folder site. Setelah itu ini if this begin set yaitu akan mengambil cache dari fragment tadi, lalu for it yaitu akan menampilkan semua data dari model. Setelah itu menuju index PHP rsite fragment caching dan reload in the back yaitu akan menampilkan output dari fragment caching. Untuk contoh pembuatan pack caching, yang pertama modify behavior pada site controller. Memodifikasi behavior pada controller yaitu dengan menambahkan class yaitu yFilter package, lalu dengan only hanya index yang action ID index,
yang dikit, selalu dengan durasi hanya 60 detik. Buka URL http localhost index php rsite index, kemudian ubah pesan selamat dari file timeline index. Jika Anda melihat halaman, Anda tidak dapat akan melihat perubahan apapun karena halaman tersebut di cache. Tunggu sebentar dan ulang halaman lagi. Jadi ketika halaman selamat ini diganti, ketika refresh tetap seperti ini, kecuali kita menunggu selama 60 detik atau 1 menit, maka untuk halaman ini sudah berganti. Untuk mengaktifkan pengiriman header last modified, konfigurasikan properti filter HTTP cache last modified, yaitu kita memasangnya pada behavior. Lalu tambahkan saja last modified untuk kodenya seperti ini. Untuk contoh pembuatan HTTP caching, untuk pengiriman header e-tag, mengkonfigurasikan properti filter HTTP cache lalu e-tag set. Untuk behavior kita juga sama seperti yang atas tadi, kita menambahkan e-tag set untuk kodenya seperti ini. Lalu untuk tugas dengan mekanisme dengan menggunakan data user, buatlah caching dengan mekanisme yang pertama data caching, yang kedua fragment caching, yang ketiga packet caching, yang keempat HTTP caching. Terima kasih. Untuk tugas I2 di caching sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.